Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Roning Pandan untuk berbagi cerita tentang situasi kegilaan medsos hari ini. Kita tahulah bahwa hari ini kita berada dalam zaman pasca modern, beda jauh dari zaman bahula, zaman kuda makan besi. Di dalamnya syarat dengan membanjirnya penggunaan multimedia dan juga fenomena-fenomena ikutannya. Tetapi seperti biasa, ayo kita siapkan dulu kopi atau teh dan makanan kecil. Kalau sudah siap semua, ayo kita mulai. Belakangan ini, terpaan informasi begitu deras dan keras. Hampir setiap hari, kita disuguhi berita-berita menyedihkan, memprihatinkan. Masih ingat gempa bumi di Turki yang menelan korban jiwa dan harta yang banyak? Berita yang sempat viral adalah polisi tembak polisi yang mati CCTV. Berita ini menjadi panjang dan melelahkan ketika masuk masa-masa persidangan Sambo yang terus-menerus, seolah-olah gak pernah selesai. Gak lama kemudian muncul berita yang gak kalah serunya, yaitu berita tentang anak pegawai pajak aniaya putra pengurus GP Ansor. Berita ini bak membuka kotak Pandora harta kekayaan orang tuanya yang diduga tidak wajar. Dan juga membuka aib Kementerian Keuangan yang sempat membuat Bu Sri Mulyani kebakaran jenggot. Emangnya dia punya? Belum juga dingin berita tadi, tahu-tahu muncul berita berikutnya. Pilot Susi Air disandera KKB di Papua, dan berita-berita lain yang gak kalah viralnya, terutama yang berbau politik. Berita-berita ini masuk begitu saja dalam ruang-ruang pribadi kita yang paling dalam, menimbulkan pro dan kontra, menjadikan kita mudah berbeda berseberangan, sok pinter, sok tahu dan kepo jugalah. Pada era digital sekarang ini, semua kesedihan dan keriangan ditarik semakin cepat dan dekat. Sedekat gemulai jari kita di gawai sendiri, secepat kerlingan mata. Tetapi dari situ muncullah kontradiksi kelam. Informasi peristiwa terkini makin memenuhi isi otak dan memori. Namun, semuanya tidak berdampak penting bagi pengembangan keterampilan, kecerdasan, moralitas kita yang krusial bagi masa depan sendiri masyarakat apalagi bangsa. Merujuk pada Jurnal Psikologi Sosial Universitas Indonesia, UI, tentang social media fatigue, keletihan di media sosial, menyebutkan, kita dapat kesenangan dari media sosial karena informasi menstimulasi hormon dopamin. Dan, hormon yang memicu perasaan senang itu membanjiri otak saat kita bermain medsos. Bayangkan saja Gan. Rupanya hormon dopamin tidak sendirian untuk membuat otak kita bahagia. Paling tidak ada 3 hormon lainnya yang ikut ambil bagian, yaitu endorfin si pereda rasa nyeri timbul saat kita berolahraga, tertawa, mendengarkan musik dan sebagainya. Yang lainnya adalah hormon serotonin, yang berperan sebagai penyeimbang suasana hati timbul saat kita berdoa atau beribadah, terpapar sinar matahari, menikmati keindahan alam dan sebangsanya, serta yang terakhir adalah oksitosin, si hormon cinta. Dia datang saat kita berbagi cerita, bersentuhan fisik asyik, melakukan kebaikan dan seterusnya. Alhamdulillah kita diberi hormon-hormon pembahagia ini oleh Sang Pencipta yang luar biasa. Tetapi kondisi melubernya dopamin dalam otak kita itulah yang mengantarkan terjadinya FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan informasi yang sedang ngetren, happening. Takut ketinggalan informasi terkini, current information, yang lagi viral. Sebuah sindrom kelam yang menjangkiti banyak orang. Nggak peduli tua muda, anak-anak laki dan perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek dimanapun saja mereka ini berada, bayang pun Gan. Sehingga FOMO ini seperti layaknya jebakan Batman yang di dalamnya terdapat jebakan Batman yang di dalamnya terdapat dampak buruk akibat gila medsos, antara lain adalah gampang iri hati, karena melihat orang lain senang, lebih berhasil dari kita,
merasa kesepian karena semakin asyik dengan medsos dan gawai, maka semakin sedikit keterlibatan langsung fisik orang lain dengan kita, merasa depresi dan cemas, karena merasa tampilan kita ditentukan orang lain, dan kita sering mencocokkan diri, apakah kita sudah sesuai dengan yang kita pikirkan atau diharapkan orang lain. Bila tidak, maka kita akan berpikir dan berpikir. Cyberbullying sering terjadi dalam interaksi medsos, karena demikian mudahnya orang memfitnah, mencela, menghujat orang lain tanpa takut ketahuan hidungnya, melalui media asyik gila ini. Terus bagaimana caranya agar kita nggak masuk ke dalam jebakan Batman, atau kita nggak sadar kalau kita sudah menjadi gila abis? Gampang sebenarnya, yaitu EGP. Emangnya gua pikirin dengan mencuekin informasi-informasi terkini, current news atau breaking news, serta informasi yang tidak berguna, nggak peduli lagi viral dan dibicarakan jutaan orang di media sosial sekalipun kek. Kembangkan juga kemampuan memilah-milah informasi, dengan banyak belajar dari pengalaman teman-teman kita. Dengan demikian kita meningkatkan silaturahmi langsung dengan mereka. Gitulah kira-kira caranya supaya kita tetap waras, tidak gila ketelan gawai sendiri. Demikianlah obrolan kita untuk menghindari jadi gila pada zaman sekarang ini, Gan. Semogalah kita semua tetap sehat, waras dan bahagia. Kurang lebihnya, saya mohon maaf lahir batin. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.